It's a little pinch. I can slip out while you You're gonna see. This close. Halo kaula muda, selamat datang kembali di channel Bos Film. Pada kesempatan kali ini, aku bakal nge-review film berjudul Kenangan, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Reminiscence. Bergenre aksi thriller, kayak detektif-detektifan gitu, dan dibumbui sedikit. Salah satu aktor yang membintangi film ini adalah Hugh Jackman, yang tak lain adalah pemeran X-Men. Mengisahkan dunia di masa depan di mana akibat pemanasan global yang sudah akut, daratan perlahan-lahan tenggelam oleh lautan. Mengambil tempat di Miami, Amerika, tinggallah seorang detektif yang mendapat klien seorang wanita aneh. Wanita itu tiba-tiba menghilang dan dia berusaha menyelidikinya. Investigasi yang dia lakukan tanpa disadari perlahan menyeretnya kepada sebuah obsesi berbahaya dan menemukan kebenaran yang tidak diharapkan. Seperti apa misterinya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan kota Miami, Amerika Serikat yang telah sedikit tenggelam. Di jalan-jalannya telah tertutup air. Mungkin mirip kota Venesia zaman sekarang. Namun itu tidak mengurangi hingar-bingar kota itu di malam hari. Di sana tinggallah seorang mantan tentara yang menjadi detektif bernama Nick dan asistennya bernama Watts. Mereka bekerja di Departemen Interogasi Kepolisian kota itu. Nah, alat interogasi yang digunakan disebut tangki penangkap ingatan. Orang yang akan diinterogasi akan ditidurkan di sana, disuntik obat penenang, dan dipasangi semacam mahkota bertegangan rendah untuk memacu fungsi otak. Nantinya, memori ingatan orang tersebut akan ditampilkan di sebuah monitor besar. Namun kini, alat tersebut tidak banyak digunakan untuk menginterogasi seseorang, namun untuk wisata nostalgia. Nick memiliki banyak klien yang membayar untuk bernostalgia ria. Ada yang bernostalgia ingin bertemu keluarganya, orang yang terkasih, maupun untuk... Salah satunya adalah Hank, mantan tentara yang kehilangan kedua kakinya. Ketika orang tersebut bangun, maka mereka akan merasa segar kembali. Segar apanya coba? Ketika Nick mau pulang, dia kedatangan satu tamu lagi. Dia bernama May. Nick mengalami cinta pada pandangan pertama ketika melihat May. May mengatakan bahwa dia kehilangan kunci. Dan bukannya ke tukang kunci, dia malah ke ruang interogasi dan meminta Nick untuk membuka kembali ingatannya supaya kunci itu ditemukan. Cerdas emang. Namun dia tetap bekerja secara profesional. Nick menyuntikkan obat penenang dan May kemudian malah melepaskan pakaiannya. Watts juga meminta May untuk melepaskan anting-antingnya. Nick kemudian memasangkan mahkota kontrol dan mengatur tegangannya. Tegangan yang diperlukan untuk membuka ingatan seseorang tidak lebih dari 30 volt. May kemudian ditidurkan dan muncullah ingatannya di monitor. Nick dan Watts mengamati setiap gerak-gerik May untuk menemukan kuncinya. Ternyata kuncinya terjatuh dari tas ketika May mencari sesuatu. Nick juga sempat melihat bahwa May bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar. Terpesonalah dia. Selesai bekerja, ternyata anting-anting May ketinggalan dan Nick bermaksud mengembalikannya. Setelah matahari terbit, Miami menjadi kota hantu. Orang-orang di masa depan menjadi nokturnal demi menghindari panas matahari. Jadi malamnya kerja, siangnya tidur. Malamnya Nick pergi ke kantor kejaksaan. Dia menghadapi sebuah kasus di mana Walter, seorang tuan tanah kaya raya, dituduh melakukan pembunuhan, penyuapan, dan perampasan lahan untuk memperluas kekayaannya. Tapi Walter terus mengelak dan tidak terbukti melakukannya. Licin seperti belut. Avery, jaksa yang menuntut Walter sekaligus teman Nick, kesulitan membongkar kasus itu. Pengacara Walter juga menolak kliennya dimasukkan ke dalam tangki interogasi dengan alasan kesehatan. Orang-orang hasil kejahatan Walter terpaksa hidup dalam himpitan ekonomi dan tanah yang tenggelam karena tidak ada lagi tanah kering di sana. Nick kemudian pergi ke bar tempat May bekerja untuk mengembalikan anting-antingnya. Dan seperti biasa, May bekerja di sana menghibur tamu-tamu. Setelah May selesai bekerja, Nick mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, sambil mengobrol, Nick melihat kemolekan tubuh May. Dan kita tahu apa yang terjadi setelahnya. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Nick terbangun setelah lelah bergulat dengan May. Dia pergi ke atap dan menemui May kembali. Selagi ngobrol, perlahan-lahan tatapan Nick memudar dan ia justru terbangun di dalam tangki interogasi saat Watts membangunkannya. Ternyata May telah menghilang tanpa kabar beberapa bulan yang lalu. Nick mencoba mencari tahu apa yang terjadi padanya dengan membongkar kembali ingatannya. Watts mengatakan bahwa Nick tidak perlu memikirkan itu.
Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Watts berkata Nick harus pikirkan kondisi sekarang di mana pendapatan mereka mulai menurun karena pelanggan jarang datang. Watts juga menyuruh Nick untuk beristirahat karena besok ada pekerjaan dari Avery. Tapi karena sudah terlanjur kepincut sama May, Nick tidak menyerah untuk kembali mencarinya. Nick mencari May kemanapun dengan mengandalkan ingatannya, di tempat kerja, apartemennya, hingga bertanya pada teman-temannya, tapi hasilnya nihil. Dia mencoba lagi dengan masuk ke tangki untuk mencarinya. Masuk lagi tak keingatannya. Di sana tampaklah Nick dan May bersantai di taman. Nick melihat tangan May sedikit memar dan May mengatakan bahwa itu luka saat dia bekerja di bar. Mereka kemudian berjalan-jalan sambil bermesraan. Pas lagi hangat-hangatnya, Nick terbangun mendengar wakernya berbunyi. Kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu kantor. Dan dengan sedikit jengkel, Nick membukanya. Dia tidak melihat siapapun di sana. Namun tiba-tiba dia menemukan anting May. Ketika Nick yakin bahwa May kembali untuk dirinya, Watts mengatakan bahwa mungkin saja itu milik orang lain dan tidak usah terlalu memikirkannya. Mereka kemudian menuju ke kantor Avery. Di tempat Avery, mereka melihat suatu tangki interogasi. Di dalamnya terdapat orang bernama Fox. Dia adalah anak buah gembong narkoba terbesar di kota itu. Bosnya yang menjadi sasaran untuk ditangkap. Avery mau Nick mengungkap semua tentang ingatan Fox untuk menyelesaikan kasusnya. Nick sempat kesulitan membuka ingatan Fox karena dia sedang sekarat dan terlihat menyembunyikan sesuatu. Tapi berkat keahliannya sebagai detektif, ingatan Fox dapat terbuka. Dalam ingatan itu, Fox sedang menuju suatu bar. Dia bertemu Lorenzo, rekannya dalam gembong narkoba. Dia juga bertemu Joe, bos gembong narkoba yang Avery incar. Joe berencana menyeludupkan narkoba dengan mengandalkan orang dalam di kepolisian. Setelah Avery tahu lokasi dan tujuan Joe, dia hendak menyelesaikan interogasinya. Tapi Nick tetap melanjutkannya karena dia mendengar suara wanita yang familiar dengannya. May ternyata ada di sana dan sedang bernyanyi menghibur tamu-tamu. Setelah diperiksa, kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu. Semua mata memandang May, tak luput juga oleh Joe. Fox kemudian memperkenalkan Joe pada May. Joe menawari May sebuah baka, yaitu salah satu jenis narkoba. Namun karena May menolaknya, Fox marah dan hendak memukul May. Melihat hal itu, Joe tidak tinggal diam dan menyuruh anak buahnya membunuh Fox, namun tidak jadi. Joe mengatakan bahwa May lebih berguna daripada Fox. Manis sekali perkataannya. Nice. May akhirnya mencoba baka pemberian Joe. Karena itu tidak ada kaitannya dengan kasus Joe, asisten Avery segera merebut mic kontrol dari Nick dan langsung menginterogasi Fox terkait perannya dalam ekspor narkoba ke Miami. Mendengar itu, Fox kejang-kejang dan ingatannya terputus. Apabila dibiarkan, dia akan mengalami kerusakan otak dan ingatannya akan hilang. Nick mengatakan untuk memasuki pikiran seseorang tidak bisa menggunakan pertanyaan gamblang semacam itu. Nick kemudian kembali menenangkan Fox dan memintanya kembali. Dia kini sedang ngobrol berdua dengan May. Ketika membuka kotak penyimpanan, Fox melihat bahwa semua stok baka telah dicuri oleh May. May yang mendengar itu langsung menghantam Fox. Avery yang melihatnya menegur Nick untuk kembali meneruskan misi daripada sibuk mengurusi pecandu narkoba macam itu. Nick yang tidak percaya bahwa ia mencintai seorang pecandu narkoba berusaha kembali mencari May dengan menemui Joe secara langsung. Setelah bertemu, Nick mengatakan bahwa dirinya adalah teman Lorenzo dan ingin membeli baka dari Joe. Namun Joe tidak semudah itu percaya bahwa Nick adalah teman Lorenzo karena Lorenzo sendiri telah mati beberapa tahun yang lalu. Joe kemudian menginterogasi Nick dan menenggelamkannya ke dalam akuarium. Akhirnya Nick mengaku bahwa dia mencari May. Joe mengatakan bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Joe mengatakan kalau dia serius memburu May adalah hal wajar mengingat May telah mencuri hartanya. Namun dia tertawa melihat Nick mengejar May demi alasan cinta. Cinta memang pedih. Ketika Nick kembali ditenggelamkan, dia melihat bahwa Watts datang ke sana menghabisi semua penjaga. Dirinya tertolong setelah Watts berhasil menembak akuarium itu dan memecahkan kacanya. Nick berhasil mengalahkan pengawal Joe dengan jarum suntik yang dia simpan di lengan bajunya. Sedangkan Joe sendiri tertembak oleh Watts. Nick berterima kasih kepada Watts karena telah datang menolongnya dan mereka pergi dari sana. Nick mencoba kembali menelusuri kenangannya untuk mencari apa yang May sembunyikan darinya. Kali ini dia mengingat obrolan tentang May sebelum menjadi penyanyi di bar. Dulunya May adalah gelandangan di Miami. Karena tidak punya tempat tinggal, dia tidur di perahu kecil yang tertambat. Tapi ada orang usil yang melepas tali pengikat kapalnya sehingga dia terbawa arus. Terombang-ambing tanpa tujuan, May mengira dirinya bakal mati. Namun dia diselamatkan seseorang yang memiliki rumah di tengah laut. Nick kembali sadar tanpa menemukan apa yang dia cari. Watts yang melihatnya hanya menganggap Nick sebagai orang yang dimabuk cinta. Nick kemudian mencoba menginterogasi Watts. Dalam ingatannya, Watts bertemu dengan May di saat Nick tidak ada. Mereka berdua ngobrol sambil sedikit minum. Watts bertanya apa yang May sembunyikan darinya. May menceritakan bahwa dirinya adalah mantan pecandu narkoba. Dia tidak bisa mengatakan itu pada Nick karena tidak mau melihat Nick berubah setelah mengetahui siapa dirinya. Watts pun mengatakan bahwa dia adalah mantan pemabuk. Kecanduan yang parah membuatnya terpisah dengan anaknya. Dan orang yang menyelamatkan hidupnya adalah Nick. Untuk itu dia bekerja bersamanya. Watts selalu pergi ke toilet dan melihat foto anaknya. Di sanalah Watts terbangun.
Nick yang melihat itu menjelaskan kepada Watts apa yang terjadi kemudian. Di saat Watts tidak melihatnya, May berhasil mencuri kunci berangkas dan masuk ke sana. Mereka berdua kemudian memeriksa berangkas itu dan menemukan satu file yang hilang dari klien yang bernama Elsa. BTW Elsa ini adalah klien Nick yang berkunjung untuk mengenang memorinya dengan seseorang. Nick kemudian mencari Elsa di tempatnya bekerja. Di sana dia bertemu dengan saudara Elsa yang memberitahunya bahwa Elsa telah meninggal. Dia dibunuh oleh seorang pria tak dikenal, dan Freddy, anaknya, dibawa kabur oleh wanita berambut merah. Nick mengira dia adalah May. May ternyata adalah seorang pembohong, pecandu, bahkan pembunuh, dan Nick pernah jatuh cinta dengannya. Duh. Kasih hai, kasih hai, aduh kasih hai. Nick yang terus mencari hingga sampai di suatu tempat. Di sana dia bertemu seorang pria yang langsung menghajarnya dan mengatakan bahwa dia tidak perlu mencari May lagi. Nick kembali terbangun di tangki. Dari ingatannya tadi, dia mendapat foto siapa orang yang menghajarnya. Mereka kemudian memberitahukan hal itu kepada Frey. Saat Nick dan Watts ke kota, mereka melihat pendemo yang menuntut Walter, si tuan tanah. Ternyata Walter sudah meninggal dan warisan akan jatuh pada istri dan anaknya. Di situ diketahui bahwa Nick dan istri Walter saling kenal karena dia adalah kliennya dulu. BTW istri Walter bernama Tamara dan anaknya bernama Sebastian. Walaupun file Elsa hilang, Nick mencoba mencarinya dengan menggunakan ingatannya saat menonton ingatan Elsa. Di situ Watts memberinya kabar bahwa orang yang menghajar Nick adalah salah satu ajudan Joe yang bernama Booth. Booth dan Joe sempat berselisih hingga mereka kemudian berpisah. Akhirnya Booth bekerja untuk Walter. Dan fakta yang mengejutkan, pria dalam ingatan Elsa yang sedang bersamanya adalah Walter. Elsa adalah wanita simpanan Walter di saat Tamara mempunyai anak. Dan kini Nick memutuskan mencari Booth untuk menemukan May. Watts mencegahnya dan mengatakan bahwa Nick telah dibutakan oleh cinta. Nick mengatakan kini bukanlah masalah cinta-cinta lagi, namun dia harus mengetahui fakta sebenarnya dari May yang seorang pembunuh dan penculik. Nick merasa bertanggung jawab karena May menggunakan berkas yang dia miliki. Watts berusaha mencegah Nick untuk mati konyol, tapi Nick tetap bersikeras dan mengungkit hubungan Watts dan anaknya. Nick kemudian memecat Watts. Mendengar hal itu, Watts tersinggung dan mereka berdua akhirnya berpisah. Nick pergi ke kediaman Walter. Walter adalah tuan tanah kaya raya yang hidup dengan membangun bendungan untuk dirinya sendiri. Sultan emang. Sesampainya di sana, Nick disuruh berganti pakaian dan menemui Tamara. Di sini Tamara terlihat kurang waras karena ditinggal oleh Walter. Dia melihat Nick sebagai Walter dan menganggap dirinya masih mengandung seorang bayi. Padahal anaknya sudah dewasa dan Walter sendiri sudah meninggal. Nick menyadarkan Tamara dengan membawanya melihat sebuah cermin. Tamara yang melihatnya kemudian tersadar. Nick kemudian menjelaskan bahwa Walter telah berselingkuh dengan Elsa dan memiliki seorang anak. Karena Walter tidak ingin anak itu, maka dia memerintahkan Booth yang bekerja padanya untuk membunuh Elsa dan anaknya. Booth bekerja bersama seorang perempuan yang dicurigai Nick adalah May, dan kini mereka berada di tempat pembuangan. Di saat Nick mencoba menanyai Tamara lebih jauh, Sebastian datang dan memanggil satpam. Tamara kemudian memerintahkan satpam itu untuk membunuh Nick. Nick diseret keluar dan beruntungnya dia tidak dibunuh. Ternyata satpam Walter adalah mantan tentara yang pernah bekerja bersama Nick. Dari petunjuk yang Tamara berikan, Nick mengetahui lokasi tempat pembuangan di mana Booth berada, yaitu sebuah pabrik tua. Di sana Nick melihat sesosok bayangan May dan mengikutinya. Ternyata dia bukanlah May dan Booth berada di sana. Nick langsung menanyainya di mana keberadaan May, tapi Booth tidak langsung menjawabnya dan bertele-tele. Nick mengancam dengan tembaknya, namun dia tetap tidak bisa menembak Booth karena dia masih belum tahu di mana keberadaan May. Booth kemudian kabur dan Nick mengejarnya. Setelah sedikit baku hantam, sampailah mereka di sebuah bangunan. Di sana Nick menjepitkan tangan Booth ke sebuah piano tua. Di saat lantai piano berpijak itu amblas, Booth ikut tenggelam bersamanya. Di situ Nick justru menyelamatkan Booth yang tenggelam. Setelah lolos, Booth malah mengajar Nick dan membiarkannya tenggelam. Di saat hampir benar-benar tenggelam, Nick melihat bayangan May. Dia kemudian kembali berenang ke permukaan. Di sana tampaklah Booth lagi bengong melihat sebuah anting-anting. Nick yang berhasil naik segera menyuntikkan obat bius ke Booth. Nick membawa Booth ke laboratoriumnya dan menginterogasi ingatannya. Di sana dia melihat pertemuan pertama Booth dan May. Di saat May telah berhasil mencuri semua baka milik Joe dan kabur darinya, Booth yang telah berpisah dengan Joe datang. Booth tidak datang untuk menangkap May, namun menawari sebuah pekerjaan, yaitu untuk menemui Nick. Ternyata semua setelah direncanakan supaya Nick jatuh cinta dengan May dan dia berhasil mengambil berkas milik Elsa untuk membunuhnya bersama anaknya. May mulai dengan mendekati Hank untuk mencari tahu siapa Nick. Lagu, anting-anting, dan kunci yang hilang adalah jebakan dari May untuk memikat Nick. Setelah beberapa lama, Booth terus menekan May untuk mendapatkan berkas Elsa. Namun di sana, May diam-diam juga telah terpikat oleh Nick. Tapi misi tetaplah misi. May berhasil mencuri berkas itu dan menyerahkannya pada Booth. Booth kemudian pergi untuk menemui Elsa dan membunuhnya. Freddy yang melihat kejadian itu berusaha lari ke ibunya. Tapi May berhasil menahannya dan membawa Freddy kabur bersamanya. May tidak menculik Freddy, dia justru menyelamatkannya dari Booth yang hendak membunuhnya. Ternyata Nick selama ini telah salah sangka.
Bud kemudian bertemu lagi dengan May di saat May mendatangi kantor Nick. Namun karena Nick tidak kunjung membukanya, May tertangkap lebih dulu oleh Bud. May berjanji akan ikut dengan Bud sebagai syarat dia tidak menyakiti Nick. May juga sengaja menjatuhkan antingnya agar Nick segera mencarinya. Di situ Nick melihat bahwa May juga mencintainya. Duh. Bud kemudian mencekoki May dengan baka untuk mencari tahu keberadaan Freddy. May yang tampak sedikit mabuk dan mulai halu mengatakan bahwa Freddy ada di sebuah rumah di tengah laut. Nick yang melihatnya tahu di mana tempat itu berada karena May pernah bercerita padanya. Bud yang tidak mengerti mencoba menanyai May kembali, namun May tiba-tiba menikamnya. Ternyata May masih memiliki kesadaran. Dia lalu memakan semua baka yang tersisa dan bunuh diri. Dia memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Freddy. Nick yang melihatnya sadar bahwa selama ini dia salah mengira terhadap May. Di sini sudah terbuka mengapa May tiba-tiba menghilang. Nick yang dipenuhi amarah mencoba menelusuri kembali ingatan Bud dan mencari tahu penyebab luka di wajahnya. BTW dulu Bud kan punya rambut. Setelah Bud dicurigai oleh Joe karena membelot, dia digebuki oleh anak buah Joe dan mereka membakar wajahnya. Nick membuat Bud terus mengingat itu dan menaikkan voltase mahkota kontrol itu, kemudian meninggalkannya. Bangun-bangun autokoplak dia. Nick kembali ke rumah Walter. Tampaklah di sana Sebastian sedang berdansa dengan ibunya. Nick langsung masuk dan menodongkan senjata pada Sebastian. Nick mengatakan bahwa Walter sebetulnya tidak ingin membunuh Elsa maupun anaknya. Sebelum meninggal, Walter justru ingin membagi warisannya pada Freddy. Namun karena Sebastian ingin memiliki uang itu sendiri, dia pun menyewa Bud untuk membunuh Elsa dan anaknya. Mendengar hal itu, Sebastian sempat mengelak. Namun Nick menelpon nomor yang dihubungi Bud dan berbunyilah handphone Sebastian. Nick juga mengatakan bahwa Freddy masih hidup dan sedang diselamatkan oleh polisi. Mendengar hal itu, Sebastian kaget. Penjara kini telah menantinya. Dia mengambil pistol Nick dan hendak menembaknya, namun dia tidak bisa melakukannya. Dia pun kemudian ingin bunuh diri dengan menembak kepalanya, namun juga tidak bisa. Dia hanya bisa meratapi nasib dalam pelukan ibunya. Definisi hidup segan mati tak mau. Nice. Nick kemudian kembali menemui Walt yang kini bekerja di rumah sakit. Dia menyerahkan bukti semua kejahatan Bud pada Watts untuk diteruskan pada Avery. Mendengar May sudah meninggal, Watts ikut prihatin. Nick menjelaskan semua yang terjadi dan hubungan mereka kembali membaik sebagai seorang sahabat. Nick juga menyarankan Watts untuk hidup memandang ke depan dengan mencari kembali anaknya selagi ada waktu. Berkat peran Nick membongkar konspirasi keluarga Walter, membuat warga kota memanas dan demo besar-besaran untuk menghapuskan semua kediktatoran para penguasa. Nick kembali ke laboratoriumnya. Dia memakai semua perlengkapan dan bersiap tertidur dalam kenangan. Jika masa lalu adalah serangkaian momen, setiap momennya berharga. Semua saling melengkapi seperti hiasan mutiara pada kalung, katanya Nick. Bertahun-tahun kemudian, datanglah Watts mengunjungi Nick. Namun kali ini dia tidak sendiri. Dia bersama dengan cucunya. Watts mengatakan bahwa dirinya dan Nick memilih jalan yang berbeda, di mana Nick memutuskan untuk tinggal dalam kenangan, sedangkan dirinya memutuskan untuk terus melangkah maju, dan yang manapun adalah baik bagi yang menjalaninya, katanya Watts. Dalam mimpinya, Nick kini bisa hidup bahagia bersama dengan May selama-lamanya. Baper! Dan begitulah seluruh alur cerita dari film Kenangan atau Reminiscence. Filmnya cukup membagongkan dan berliku-liku. Jadi saranku kalau mau nonton ini pastikan kalian dalam kondisi segar dan sehat ya. Anyway, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dari film ini aku mendapat pesan yang sangat berharga yaitu dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada pernah berakhir, kata Patkai. Dan akhir kata, aku admin Bos Film, pamit undur diri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review film berikutnya. Salam nonton.